Assalamualaikum, halo adik semuanya. Nah, kali ini jumpa lagi dengan kakak Ulistenisi dan tentunya dalam pelajaran matematika dengan materi yang berbeda. Nah, tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa ya subscribe dulu di sini nih, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar ada notifikasi ketika kakak upload video masuk ke HP kalian. Oke, ada pemberitahuannya gitu loh. Oke, nah jangan lupa juga like dan komen dan share juga ya, biar kakak lebih semangat lagi bikin videonya. Oke, SMP, yang materi SMP, SD atau SMA ataupun UTBK ataupun materi dari request dari kalian. Insya Allah kakak akan bikin jawaban dari pertanyaan atau request dari kalian dan akan tampil di video selanjutnya. Oke, jangan lupa kalau ada request aja di bawah ini dengan kolom komentar. Oke, atau kalian bisa chat Facebook kakak atau di IG kakak dengan nama Ulistenisi. Add aja, insya Allah kakak konfirmasi langsung. Dan kalau ada masalah tentang matematika, kalian chat aja langsung dengan kakak ya. Oke. Nah, untuk kali ini kita belajar dalam pelajaran matematika juga. Cuman karena kemarin masih menyambung bilangan bulat, belum clear semuanya. Yang kemarin ada pertambahan, ada pengurangan, terus ada perkalian. Nah, kali ini kakak akan bahas tentang pembagian bilangan bulat ya. Jadi menyambung, tapi terakhirnya pembagian. Habis itu selesai, kita bisa masuk ke materi kelas 2 yang permintaan dari adik-adik kemarin. Oke? Nah, hari ini terakhir untuk materi bilangan bulat yang bagian operasi pembagian bilangan bulat. Oke? Nah, adik-adik harap disimak baik-baik ya. Karena kalau kalian simak, insya Allah kalau matematika ini nggak ada yang susah ya. Kalau kalian memang benar-benar menyimak apa-apa saja yang diterangkan. Oke? Semuanya simpel. Oke adik-adik, perhatiin baik-baik ya. Kita mulai ya. Ini dia udah kakak bikin ya rumusnya. Di sini ada operasi pembagian bilangan bulat. Nah, di sini kalau secara sistematis rumusnya kalau untuk pembagian bilangan bulat, dia ini adalah A bagi B sama dengan C. Dia kayak sifat tertutup ya. Jika B kali C sama dengan A. Misalnya seperti ini, kakak kasih contoh biar agak lebih paham ya mengenai rumusnya. Misalnya kakak bikin di sini contohnya 10. Kalau kakak anggap di sini huruf A ini adalah 10 dibagi B ini adalah angka 2 ya. Jadi C ini adalah hasil dari A bagi B. Oke? Nah, di sini ada 10 bagi 2 berapa? 5 ya. Jadi 5 ini adalah bagian C. Jadi kalau misalnya kita ulang ke perkalian, dia seperti ini. B ini kan tadi 2. C-nya berapa? 5 ya. Oke, 5. Sama dengan A. A ini adalah B kali C. Jadi B kali C berapa? 10. Jadi akan sama juga ya. 10 gini. 2 kali 5 dengan 10. Ini kan rumus dari perkaliannya. Jadi jika B kali C. Nah, tapi secara sistematis kita makanya ini ya. Ini untuk sebagai perumpamaan aja. A bagi B sama dengan C jika B kali C sama dengan A. Jadi maupun kalau dibolak-balik, dia tetap akan sama dengan B kali C. Misalnya ini kan 10 bagi 2, ini 5. Tapi kalau kita bolak-balik B dengan kali, dia kan 2 kali 5 jadinya. Jadi walaupun angka yang sama, terus 2 kali 5, walaupun ini bagi, tetap posisinya A dengan 10. Lihat A 10, ya kan? Walaupun dibolak-balik rumusnya gitu, tapi posisi A 10, posisi B 2, posisi C 5 maupun dibalik, dia tetap posisinya dengan angka ini sendiri gitu. Paham maksudnya? Jadi A bagi B sama dengan C jika B kali C sama dengan A. Jadi posisinya, hasilnya, misalnya ini A 10 ya. Jadi A ini tetap juga 10 kan? Itu sebagai perumpamaan aja jika gitu. Jadi kalau secara sistematis kita pakai ini. A bagi B sama dengan C. Jadi berapapun dengan bagi misalnya 20 bagi 5 ya. Berarti 20 bagi 5 4 ya. Berarti itu adalah hasil dari yang disebutkan dengan C gitu. Oke? Jadi kalau mau simpelnya aja, kalian ingat ini aja ya. Berarti A bagi B sama dengan C, berarti berapapun angka kalian bagikan ini hasilnya ini di sini, yaitu bagian C. Oke? Nah, yang kedua ini ada untuk bilangan 0. Kalau yang kemarin kali, misalnya untuk kali, kalau misalnya apapun angka yang kalian kali dengan 0, hasilnya tetap 0 kan? Tapi beda dengan bagi. Untuk bilangan 0,
Kalau kalian kalikan dengan bagikan dengan angka 0, dia akan beda. Kita lihat ya. Kalau kali, semua angka yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0, oke? Tapi kalau bagi dia lain, oke? Dia berbeda. Coba lihat ya di sini. A bagi 0 sama dengan tidak didefinisikan. Kalian punya kalkulator kan di rumah? Kalau kalian bikin seperti ini, kakak kasih contohnya di sini ya, di bagian sini. Nah, A kakak anggap di sini adalah angka 10 bagi 0. Nah, sini kakak bikin huruf A, yaitu kakak bikin angka 10. Terus 0-nya tetap. Dia sama dengan 10 bagi 0, bukan 0 ya, tapi adalah tidak didefinisikan. Maksudnya tidak didefinisikan adalah dia tidak ada ketika kalian buka kalkulator, kalian 10 bagi 0, dia tidak didefinisi. Jadi kayak tidak definisi, ibaratnya tidak ada hasil ya, tidak definisi gitu. Oke? Jadi apapun yang dibagi dengan 0, dia tidak terdefinisi. Oke? Beda dengan kali. Kalau kali, semua yang dikalikan 0, hasilnya 0. Oke? Tapi kalau hasil yang dibagi dengan 0, itu adalah 0 dulu ya, bukan angkanya dulu. Kalau kita bikin 0 bagi 10, 0 ini tetap. A tadi 10 ya, dia sama dengan 0. Tadi tidak ya, tidak didefinisi. Nah, kalau 0 bagi 10, dia sama dengan 0, oke? Tapi kalau 10 bagi 0, dia tidak didefinisi, tidak terdefinisi. Oke, itu bedanya bagi dengan kali. Jadi bagi ini, kalau 10 bagi 0 tidak definisi hasilnya, tapi kalau 0 bagi 10 hasilnya 0. Oke, kita lanjut ke yang ketiga ya. Tetap fokus ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Sifatnya yaitu hampir sama dengan perkalian kemarin, yang mana hasil operasi ditentukan dengan tanda bilangannya. Di sini kan ada, ini kakak bikin kali ya. Ini sebenarnya bagi. Jadi apapun baginya gitu, dia sama aja. Bagi sama tandanya gitu. Jadi hasil dari operasinya ditentukan dengan bilangannya, tanda bilangannya. Jadi sini positif bagi positif, positif. Positif bagi negatif, negatif. Negatif bagi positif, negatif. Negatif bagi negatif, positif. Jadi kalau kalian mau simple untuk mengingatnya, kalian boleh mengingat tanda yang sama itu positif, tanda yang beda itu negatif. Misalnya positif positif, positif bagi positif, positif. Negatif bagi negatif, positif. Nah, kalau beda tanda dia negatif, itu aja. Sama tanda positif, beda tanda negatif hasilnya. Oke? Nah, kita masuki dengan contoh biar kalian paham maksud dari tandanya ini. Di sini ada positif bagi positif. Jadi kalau positif 2, kita bisa bikin 2 aja ya. Misalnya kakak bikin di sini contohnya positif 2 ya. Positif 2. Jadi kalau positif 2, kalian boleh kok hapus positifnya, kecuali negatif ya. Jadi kakak bikin 2 aja ya. Positif 2 itu sama aja dengan 2 ini. Positif 2 dibagi dengan positif 2, dia akan sama dengan 1. Jadi positifnya tetap 1 ya. 1 ini positif ya. Jadi 2 bagi 2, 1. Tapi lain halnya dengan negatif. Oke, kita lihat. Kakak di sini bikin angka positifnya adalah angka 4. Bagi min ya, negatifnya. Kakak bikin dikurangnya min 2. 4 bagi min 2 itu hasilnya adalah min 2. Nah, min kan tandanya min gitu. Ini min bagi positif. Misalnya kakak bikin min 8 bagi 4. Min 8 bagi positif 4 ya. Jadi min 8 bagi 4 adalah dia hasilnya min ya. Jadi kita bikin min 2. Min 8 bagi 4 adalah min 2. Oke? Masuki ke 4 ini adalah min bagi min. Hasilnya positif. Kita lihat. Kakak bikin min 10 bagi min 5 ya. Kakak bikin min 10 ya, min ya tandanya. Kakak bagikan dengan min juga tandanya. Min 5. Min 5 ya. Hasilnya kalau min dengan min, dia hasilnya positif. Jadi min 10 bagi min 5 yaitu adalah 2. 2 itu adalah positif. Gitu. Oke? Paham ya? Jadi setiap positif bagi positif, positif ini dia. Jadi hasilnya positif. Positif negatif hasilnya negatif. Ini dia. Negatif positif negatif, negatif positif negatif. Oke. Negatif bagi negatif sama dengan positif, negatif bagi negatif sama dengan positif. Jadi ini dia hampir sama dengan perkalian ya, sifatnya yang ini. Oke, paham ya? Sangat mudah sekali
untuk yang kelas 1 ya, di semester 1. Jadi untuk semuanya, kalau misalnya bilangan bulat itu ada pertambahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Jadi cukup simpel. Kakak udah jelasin semuanya dari awal sampai akhir mengenai bilangan bulat. Jadi jangan skip ya, pantau terus channel kakak biar kalian tahu apa-apa aja materinya akan ditampilkan. Oke, next time, see you next time dengan video yang